Selamat datang di kelas Praktikum Akuntansi Jasa, Dagang, dan Manufaktur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan lanjutan dari materi Financial Statement. Sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan Retained Earning Statement atau laporan laba ditahan. Kemudian, kita akan membahas Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan, atau teman-teman lebih familiar dengan istilah laporan neraca. Laporan posisi keuangan itu sendiri itu merupakan laporan keuangan yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas. Masih ingat kan dengan persamaan akuntansi? Aset sama dengan liability plus equity. Di mana aset itu terdiri dari current asset atau aset lancar, ada long term investment atau investasi jangka panjang, dan fixed asset atau aset tetap. Kemudian di liability itu terdiri dari current liabilities atau kewajiban lancar, kemudian ada long term liabilities atau kewajiban jangka panjang. Nah, sebelum kita memasuki bagaimana cara menyusun statement of financial position ini, kita harus tahu terlebih dahulu komponen-komponennya. Nah, ada yang pertama tadi ada current asset. Current asset itu terdiri dari ada petty cash, ada cash in bank, sampai dengan ada FAT in atau PPN masukan. Nah, mungkin teman-teman di sini gak bingung ya, mana yang masuk current asset, mana yang masuk fixed asset, mana yang masuk tadi long term investment. Nah, sebenarnya gampang saja. Kita lihat di nomor akun atau account number-nya di sini. Nah, di sini kita lihat bahwa current asset itu dimulai dari angka 1 dan dilanjutkan dengan angka 1. Jadi, teman-teman, kalau kalian lihat di daftar akun atau di worksheet, nah itu kan ada account number-nya. Nah, kalau account number-nya itu menunjukkan 1, kemudian dilanjutkan 1, maka itu termasuk current asset. Nah, kalau misalkan nomor akunnya itu berubah dari 11 menjadi 12, itu berarti sudah tidak termasuk current asset. Mungkin bisa saja termasuk long term investment atau fixed asset. Mengapa demikian? Karena memang di sini kebetulan ada akun stock investment yang merupakan long term investment. Makanya di sini 12 terlebih dahulu. Kemudian susul 13 yang termasuk dengan fixed asset. Kalau long term investmentnya ini tidak ada ya, maka ya fixed assetnya ini 12 kodenya. Jadi tergantung ya. Pokoknya kita lihat perubahan dari account number-nya ini. Kalau udah nomornya itu berubah, berarti itu sudah tidak termasuk akun tersebut. Seperti itu. Kemudian, nah di sini di current liabilities kita bisa lihat ada account payable sampai ada credit card. Nah, kita lihat di sini account number-nya dimulai dari 2 dilanjutkan dengan 1 itu termasuk current liabilities. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa angkanya tadi berubah ya dari 21 menjadi 22. Nah, ini bank loan atau hutang bank ini tidak termasuk current liabilities. Masuknya itu di long term liabilities atau kewajiban jangka panjang. Kemudian di kode angka 3 termasuk equity. Seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir atau tidak perlu menghafalkan akun ini masuk mana ya, akun ini masuk mana ya. Jadi teman-teman perhatikan aja account number-nya itu atau nomor akunnya itu. Jika berubah berarti itu sudah tidak termasuk akun tersebut, akun di atasnya. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke bagaimana penyusunan dari Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan. Di sini tadi kita pertama aset di sisi kiri, liabilities dan equity di sisi kanan. Nah, kita lihat ya, di sini kita isi terlebih dahulu akun-akun yang termasuk current asset. Ada cash in bank sampai surplus. Kita lihat di worksheet ya di sini. Nah, kita bisa lihat nomor akunnya 11 berarti ini termasuk current asset. Cash in bank sampai surplus ini kita masukkan, dan juga nominalnya kita masukkan juga sama, kita masukkan. Kemudian setelah itu kita total current asset sebesar 101 sekian. Kemudian kita isi ya, kita lanjut. Nah, ini kan udah masuk 12 dan equipment ini itu termasuk fixed asset atau aset tetap. Kita masukkan
fixed assetnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman bahwa accumulated depreciation equipment itu mengurangi equipment ya, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa di sini accumulated depreciation equipment itu merupakan akun kontra dari equipment atau dari aset itu sendiri. Ya, bisa kita lihat bahwa saldo normal dari aset itu di debit, sedangkan accumulated depreciation equipment ini itu berada di sisi kredit. Makanya dia mengurangi equipment. Nah, kita kurangkan, kemudian kita total fixed asset sebesar 98 sekian. Maka total aset 199 sekian. Nah, kemudian kita lanjut isi current liabilities. Nah, kita lihat nih di worksheet. Nah, ini 21. Berarti akun nomor akun yang memiliki nomor 21 berarti itu masuk current asset. Kita masukkan current asset. Dan nominalnya juga kita masukkan. Nah, nominal kita masukkan. Pak, ini kenapa kok nggak dikredit, kenapa kok nggak minus gitu? Ya kan, dikredit kenapa nggak minus? Karena memang liabilities itu saldo normalnya dikredit gitu. Jadi saldo akun-akun kontra saja yang minus. Misalkan dia aslinya di debit menjadi di kredit itu minus, yang aslinya di kredit menjadi di debit itu minus. Jadi akun-akun kontra saja yang minus. Kalau liabilities ini kan memang saldo normalnya di kredit gitu. Kita total current liabilities sebesar 106 sekian. Kemudian kita lihat di sini, nah angkanya berubah, berarti ini bukan termasuk current liabilities. Ini masuknya itu di long term liabilities. Kita catat aja pengeluaran atau utang bank sebesar 12 juta. Kita masukkan. Nah, baru kita kemudian masukkan bagian equity-nya. Nah, ini kenapa kok bagian dividen itu nggak masuk? Nah, ini saya jelaskan. Nah, ini kita bisa lihat ya bahwa akun dividen itu kan termasuk equity, tapi di laporan posisi keuangan itu tidak masuk. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya di return earning bahwa saldo di return akhir sebesar 31.240 ini sudah include atau sudah termasuk net income dan juga dividen. Nah, ini maaf, totalnya yang ini itu sudah include net income dan juga dividen. Nah, makanya di sini dividennya itu tidak dimasukkan karena sudah termasuk di nominal 31.240 ini. Gitu. Kalau kita masukkan maka nanti akan double entry. Kemudian kita total equity-nya sebesar 81 juta sekian, dan terakhir kita total liabilities dan total equity-nya sebesar 199 juta sekian. Balance ya. Dan ini harus balance. Nah, kalau kita perhatikan di worksheet itu nominalnya berbeda. Memang karena kan di worksheet itu tidak ada yang namanya pengurangan akun-akun kontra tadi, ya kan, tidak ada pengurangan dividen, tidak ada pengurangan accumulated depreciation ini tadi. Jadi kalau berbeda itu wajar saja. Nah, kalau misalkan teman-teman ditanya berapa total aset, ya total asetnya ya 199 ini, bukan yang ada di worksheet. Baik, sekian materi dari saya. Mungkin untuk materi selanjutnya saya akan membahas terkait jurnal penutupan dan juga neraca saldo setelah penutupan. Untuk laporan arus kas nanti saya akan buat video sendiri karena laporan arus kas itu lumayan rumit dan ada dua metode di sana. Ada metode langsung dan metode tidak langsung. Nanti akan saya bahas satu persatu. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa pada video selanjutnya.